Mengapa kita mesti bertakwa? Hadirin, jika kita mencoba membaca, menghitung, dan menganalisis 6.236 kurang lebih ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz, kita akan mendapati bahwa kata takwa dan derivasinya, turunan-turunan katanya, setidaknya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. 240 kali ini secara garis besar dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, bagian penjelasan mengapa mesti bertakwa, dan bagian kedua tentang petunjuk bagaimana cara bertakwa dan meningkatkannya. Di bagian pertama, Allah yang menciptakan kita. Tuhan kita Allah, yang mencipta kita Allah, yang menata hidup kita Allah, yang tahu tentang kita Allah. Dengan semua penjelasan ini, Allah menegaskan kepada kita bahwa jika setiap hamba yang Allah cipta itu mampu bertakwa, satu, Allah akan mudahkan semua urusan hidupnya. Semua jenis kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam hidup itu akan dimudahkan oleh Allah. Bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya kesulitan. Di sekolah yang belajar mungkin punya kesulitan, guru yang mengajar mungkin punya kesulitan. Sebelum mengajar berangkat dari rumah mungkin ada masalah di rumah tangga. Di jalan mungkin mendapatkan masalah. Dan tidak ada orang yang hidup yang tidak mendapatkan masalah dalam hidupnya. Karena masalah itu dihadirkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam menghadapinya, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum menghadapi masalah itu, diringankan masalahnya oleh Allah, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Senyum, selesai masalah. Ada orang yang bahkan belum senyum, selesai masalahnya. Ada orang yang tidak pernah senyum, karena nggak tuntas-tuntas masalahnya. Maka syarat pertama kata Allah, Quran surah ke-65, di akhir ayat yang kedua, ketika Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Perhatikan kalimatnya, bentuknya fi'il mudhari'. Paling mudah disampaikan dalam pendekatan bahasa Inggris misalnya, present, continuous, and future. Sekarang, terus, dan sampai kapanpun. Progresif, meningkat terus. Siapapun yang mampu terus meningkatkan takwa. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Dijamin oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Bentuknya menggunakan bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya. Makhraja, artinya semua bentuk persoalan, maka datang semua bentuk solusi. Jadi syarat pertama kalau ingin hidup mudah, itu bukan uang. Jadi kalau Anda bekerja untuk mendapatkan uang yang tujuannya supaya memudahkan hidup, itu orientasi yang salah. Karena ternyata banyak orang yang punya uang pun masih punya banyak masalah juga. Tidak sedikit yang crazy rich itu bermasalah. Jadi jangan disimpulkan kalau punya uang itu mampu menghilangkan masalah. Jangan disimpulkan kalau banyak uang itu mampu menipiskan persoalan. Justru terkadang banyak uang, banyak tekanan. Banyak uang, banyak persoalan. Dan tidak sedikit yang punya uang, punya persoalan, bisa mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasinya. Jadi kalau ada orang yang punya uang melimpah, atau punya kedudukan tinggi, jangan dikira punya kedudukan, punya jabatan tinggi itu tidak punya masalah. Semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi, semakin deras persoalannya. Maka ternyata jika jabatan tinggi, uang banyak, ilmu luas, tapi dengan itu belum tuntas menyelesaikan persoalannya, ada persoalan yang tidak pernah tuntas, bahkan orang lain bisa selesai dengan senyuman, maka kata Al-Quran, cek takwanya. Cek takwanya. Karena syarat pertama bagi Allah yang menciptakan kita dan mengetahui solusi, maha mengetahui semua solusi dari masalah itu, syarat pertamanya takwa, bukan dunia. Di bagian yang pertama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pun demikian dengan rizki.
Tadi yang disebutkan uang itu rezeki, kedudukan itu rezeki, keturunan itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki. Kaya tapi gelisah, tidak ada nilainya. Maka ketenangan, keturunan, kekayaan, kedudukan ketika disebutkan dengan nama rezeki, syarat pertamanya kalau ingin berlimpah. Berlimpah itu kadang datangnya dari sisi yang tidak kita duga. Kalau yang standar, silahkan kerja. Anda dapat uang. Silahkan Anda beraktivitas untuk meraih kedudukan. Bisa diraih. Tapi belum tentu semua yang didapatkan itu bentuknya datang membawa keberkahan dalam hidup. Maka jika kita menginginkan syarat yang melimpah dari sisi yang tidak diduga, artinya jangankan yang kita ikhtiarkan, yang tidak kita fikirkan pun bisa datang. Maka syarat pertamanya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada adik-adik yang belajar. Ada guru yang mengajar. Ada rahasia besar dalam Al-Quran kalau ingin ditambah pintarnya oleh Allah. Bahkan diajarkan langsung. Seperti Nabi Khidir misalnya. Sekarang hari Jumat kita baca Quran surah Al-Kahf ayat ke-65. Nabi Khidir itu dispesialisasikan oleh Allah dengan kalimat min ladunna ilma. Ilmunya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khidir, ada yang menyebutnya nabi, ada yang menyebutnya orang soleh yang bukan nabi. Tapi semua sepakat ilmunya diajarkan oleh Allah. Apa syarat pertama supaya kita dibuat pintar oleh Allah? Kalau pintar standar, adik-adik rajin belajar. Kalau guru ingin pintar, tambah belajar. Tapi kalau ingin melewati batas standar, maka iringi pembelajaran itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditemukan ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika meminta kepada seluruh bagian-bagian rakyatnya, punggawanya, siapa yang mampu memindahkan istana Bilqis di hadapannya, Ifrit berkata, aku mampu sebelum engkau duduk, singgasana berpindah. Tapi ketika Allah pindahkan kepada seorang yang mampu memindahkan itu hanya dengan sekedipan mata, sebelum mata berkedip sudah pindah. Siapa orang itu? Kalimat Qur'annya jelas, seorang hamba yang saleh yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa bila ditingkatkan, salah satu dari berbagai jenis yang kita bisa peroleh itu bisa meningkatkan kecerdasan, menambah kepintaran. 3. Setiap kita pasti ingin bahagia. Kalau belajar, bahagia. Di rumah, bahagia. Di sekolah, bahagia. Di kantor, bahagia. Syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Bilal itu uangnya lebih sedikit dibandingkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, tapi bahagia. Bayangkan Bilal cuma azan, tiap hari azan, Allahu Akbar, tapi hidupnya bahagia. Ditawari sepeninggal Nabi menjadi hakim agung, hartanya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah, hidupnya mewah. Bilal kemudian pergi bersembunyi supaya tidak menjadi hakim agung. Bersembunyi untuk mempertahankan sanad azannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kemewahan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tapi ketakwaan sudah pasti menjamin kebahagiaan pasti bisa kita raih. Itulah sebabnya kalau datang kita Jumat mendengar khatib mengatakan bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Mari tingkatkan takwa. Artinya apa? Hei yang belum bahagia, ayo kita bahagia. Yang belum sukses, ayo sukses. Yang punya banyak masalah, ayo selesaikan sekarang. Yang belum pintar, pintar. Makanya tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar. Tidak ada orang masuk Islam
Kalau dia mau dagang, pasti kaya. Tidak ada orang masuk Islam, kalau dia mau belajar, pasti jenius. Kapan? Ketika dia benar Islamnya. Kapan? Ketika dia mempraktikkan nilai Islam itu dengan takwa yang sempurna.